Di sebuah gang sempit, seorang pria ditangkap hanya karena mengambil sepotong roti untuk bertahan hidup. Tak jauh dari sana, seorang pengusaha turun dari mobil mewah, membawa koper penuh uang, disambut senyuman aparat. Ini bukan cerita fiksi. Ini potret nyata tentang bagaimana hukum bisa sangat tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Mereka bilang semua orang setara di mata hukum. Tapi faktanya, keadilan sering tunduk pada siapa yang paling kaya, bukan siapa yang paling benar. Pernahkah kamu merasa sudah melakukan semua aturan main dengan benar, tapi hasilnya tetap jauh dari harapan? Kita dibesarkan dalam narasi bahwa dunia ini adil, bahwa jika kamu patuh, rajin, dan kerja keras, maka kesuksesan akan datang dengan sendirinya. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Banyak dari kita yang mengikuti jalur ideal, sekolah tinggi, kuliah, cari kerja, atau bahkan berwirausaha, namun tetap saja tertahan di tempat yang sama. Ini bukan karena kita malas atau bodoh, tapi karena kita menjalani sistem yang dari awal memang tidak didesain untuk semua orang bisa menang bersamaan. Dalam buku The Psychology of Money, Morgan Housel menjelaskan bahwa keberhasilan tidak selalu datang dari kerja keras, tetapi dari kombinasi antara keberuntungan, posisi awal, dan akses terhadap peluang yang tidak merata. Artinya, dua orang yang sama-sama tekun bisa mengalami hasil yang sangat berbeda hanya karena mereka memulai dari titik yang berbeda. Namun narasi populer sering menyalahkan individu. Kamu kurang berusaha, kamu harus lebih gigih. Padahal kenyataan yang lebih dalam menunjukkan bahwa sistem ini memang menumpuk keuntungan di pihak yang sudah unggul. Kita diajarkan untuk menyalahkan diri sendiri tanpa melihat medan yang sebenarnya sedang kita hadapi. Inilah ilusi keseimbangan yang berbahaya ketika sebuah sistem yang timpang dibuat seolah netral. Ketika ketidakadilan dibungkus dengan kata kompetisi dan ketimpangan dikamuflasekan sebagai hasil usaha masing-masing, maka kita bukan hanya terjebak, tapi juga tidak menyadarinya. Kebiasaan menyalahkan diri sendiri, membandingkan diri dengan orang lain, dan mengejar validasi eksternal justru memperkuat jebakan ini. Maka sebelum kita bisa memperbaiki arah hidup, kita perlu mengakui satu hal penting, bahwa sistem ini bukan rusak, melainkan bekerja dengan sangat rapi untuk memastikan hanya segelintir yang bisa naik ke atas, sementara sisanya tetap sibuk bertahan. Dan saat kita sibuk bertahan, tanpa sadar kita membentuk pola hidup yang berputar-putar, bangun pagi untuk kerja yang tak kunjung cukup, pulang malam dengan energi yang habis, lalu mengulanginya lagi esok hari. Inilah kebiasaan yang terbentuk bukan karena pilihan sadar, tapi karena keadaan yang memaksa. Dalam Good Habits, Bad Habits, Wendy Wood menekankan bahwa kebiasaan terbentuk bukan dari niat, tapi dari pengulangan yang didorong oleh lingkungan. Jika sistem terus menciptakan tekanan yang sama, ekonomi yang mencekik, pendidikan yang berat sebelah, dan hukum yang tajam ke bawah, maka yang terbentuk adalah kebiasaan bertahan hidup, bukan berkembang. Kita tidak sedang malas. Kita sedang dikondisikan untuk terus bergerak tanpa arah jelas. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana mungkin kita bisa memperbaiki diri jika seluruh lingkungannya justru mendorong kita ke arah stagnasi? Sistem yang menuntut produktivitas tanpa henti justru membuat kita kehilangan waktu untuk merenung, mengevaluasi, apalagi membentuk kebiasaan baru yang sehat. Generasi muda hari ini dikejar oleh tuntutan serba bisa, harus pintar, cepat, kreatif, dan tahan banting. Tapi kapan sistem memberi ruang bagi mereka untuk benar-benar tumbuh? Dalam kondisi seperti ini, yang disebut self-improvement
seringkali hanya bertahan hidup versi lebih rapi. Kita dibujuk untuk terus upgrade diri, padahal yang perlu di-upgrade adalah sistem yang membuat kita merasa selalu kurang. Maka, jika kamu pernah merasa gagal, tidak cukup cepat, atau tidak berkembang, mungkin kamu perlu berhenti menyalahkan diri sendiri. Mungkin bukan kamu yang salah, tapi sistem yang kamu jalani tidak pernah memberikanmu peluang yang adil sejak awal. Dan kesadaran ini bukan bentuk keputusasaan, justru sebaliknya. Ini langkah pertama untuk membangun pola pikir baru, bahwa untuk berubah, kamu tidak harus menjadi versi sempurna dari sistem yang salah. Kamu hanya perlu mulai menyadari jebakan-jebakan halus yang dibungkus rapi dalam rutinitas harianmu dan perlahan mulai menciptakan jalan sendiri, jalan yang tidak dibentuk oleh tekanan, tapi oleh kesadaran. Kesadaran inilah yang akan menjadi fondasi awal untuk mulai memikirkan ulang bagaimana kita menjalani hidup, termasuk bagaimana kita melihat pendidikan yang selama ini dianggap sebagai jalan utama menuju kesuksesan. Sejak kecil, kita dijejali keyakinan bahwa pendidikan adalah tangga mobilitas sosial, bahwa kalau kamu sekolah tinggi, nilai bagus, dan masuk universitas ternama, maka masa depanmu terjamin. Tapi seperti yang disinggung dalam Good Habits, Bad Habits, kebiasaan bukan hanya soal niat atau usaha, tapi juga soal konteks di mana kebiasaan itu dibentuk. Dan dalam konteks pendidikan kita saat ini, tidak semua orang memulai dari posisi yang sama. Anak dari keluarga mampu punya akses ke fasilitas terbaik, guru terbaik, dan lingkungan yang mendukung. Sementara banyak anak lain harus berjuang di kelas yang penuh sesak, buku yang usang, dan tekanan ekonomi yang terus menghantui. Ketimpangan ini menciptakan jurang besar yang sulit diseberangi hanya dengan semangat belajar. Bahkan ketika seseorang dari latar belakang sederhana berhasil meraih nilai bagus, jalan menuju pekerjaan impian masih dipenuhi rintangan tak terlihat. Dari kurangnya koneksi, diskriminasi sosial, hingga beban mental yang tidak dialami mereka yang berasal dari kelas atas. Akhirnya, pendidikan tidak lagi menjadi alat untuk melompat, tapi justru menjadi cermin betapa tidak adilnya titik awal perlombaan ini. Seperti dijelaskan dalam The Psychology of Money, keberhasilan seringkali adalah hasil dari kombinasi antara peluang dan posisi awal. Jadi, bukan berarti kamu tidak layak sukses, tapi sistemnya memang tidak pernah memastikan bahwa semua orang punya kesempatan yang sama untuk mencapainya. Dan inilah yang menciptakan jebakan psikologis yang lebih dalam. Ketika seseorang sudah berusaha maksimal dalam pendidikan, tapi tetap sulit menemukan arah hidup, ia mulai meragukan diri sendiri. Mungkin aku tidak cukup pintar, mungkin aku memang tidak cocok sukses. Pikiran-pikiran ini muncul bukan karena kenyataan, tapi karena sistem yang terus-menerus mengerdilkan potensi berdasarkan asal-muasal. Jika sistem pendidikan kita lebih peduli pada kompetisi daripada kesetaraan, maka tak heran bila banyak generasi muda yang akhirnya membentuk kebiasaan meragukan diri, bukan memberdayakan diri. Dan ini bukan hanya merusak semangat, tapi juga mengikis kepercayaan bahwa perubahan itu mungkin. Ketika kepercayaan bahwa perubahan itu mungkin mulai terkikis, kita pun masuk ke fase berikutnya, mencari pekerjaan dengan harapan bisa memperbaiki nasib. Tapi lagi-lagi, harapan itu seringkali dipatahkan oleh realitas yang pahit. Setelah melewati pendidikan yang berat dan penuh tekanan, banyak anak muda justru dihadapkan pada dunia kerja yang penuh syarat tidak masuk akal. Lowongan meminta pengalaman 5 tahun untuk posisi pemula, mengharuskan penguasaan 3 bahasa asing, atau menetapkan standar gaji yang tak sebanding
dengan beban kerja. Ini adalah bentuk ketimpangan baru. Sistem kerja yang menuntut banyak, tapi memberi sedikit. Dan perlahan, kebiasaan meragukan diri yang terbentuk sejak pendidikan semakin diperkuat oleh penolakan demi penolakan di dunia profesional. Dalam lingkungan seperti ini, kebiasaan bekerja keras bisa berubah menjadi kebiasaan melelahkan tanpa arah. Bekerja dari pagi hingga larut malam menjadi norma, bukan pilihan. Banyak pekerja muda terjebak dalam siklus kelelahan kronis tanpa jaminan kesehatan, tanpa perlindungan hukum, dan dengan gaji yang jauh dari layak. Bahkan dalam Good Habits, Bad Habits, dijelaskan bahwa kebiasaan bisa bertahan bukan karena efektif, tetapi karena sistem mendukung keberlangsungannya. Jadi, jika kamu terus berada dalam sistem kerja yang merugikan, meskipun kamu tahu itu tidak sehat, besar kemungkinan kamu tetap melakukannya karena kamu merasa tidak punya pilihan lain. Dan inilah bentuk jebakan sistem yang paling halus, membuatmu percaya bahwa kelelahanmu adalah satu-satunya jalan. Lebih dari itu, diskriminasi dalam dunia kerja berdasarkan gender, asal daerah, bahkan nama belakang, membuat kesempatan tidak pernah benar-benar netral. Kamu bisa punya IPK tinggi, pengalaman organisasi lengkap, tapi tetap kalah dari seseorang yang memiliki koneksi kuat atau berasal dari keluarga berpengaruh. Di titik ini, kita mulai melihat bahwa perjuangan kita bukan hanya soal membentuk kebiasaan yang baik, tapi juga soal bertahan dalam sistem yang mempersulit pertumbuhan itu sendiri. Maka ketika kamu merasa gagal dalam karier, ingatlah, kamu tidak sedang kalah dalam kompetisi yang adil. Kamu sedang berjuang di medan yang sudah disusun, agar sebagian besar dari kita tidak pernah benar-benar bisa menang. Dan ketika kita sadar bahwa kita sedang berjuang dalam kompetisi yang tidak adil, harapan kita pun beralih kepada sistem hukum, tempat terakhir yang seharusnya memberi keadilan tanpa pandang bulu. Namun kenyataannya, hukum yang idealnya buta terhadap status sosial justru seringkali sangat melihat siapa yang berdiri di depannya. Orang miskin yang mencuri roti bisa dijatuhi hukuman berat, sementara koruptor miliaran rupiah bisa mendapat vonis ringan, bahkan kadang bebas bersyarat lebih cepat dari masa tahanan yang dijatuhkan. Ketika hukum hanya tegas ke bawah dan lunak ke atas, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap keadilan itu sendiri. Dalam The Psychology of Money, Housel menyinggung bagaimana kekayaan bukan hanya membeli kenyamanan hidup, tapi juga perlindungan dari risiko, termasuk risiko hukum. Orang kaya bisa menyewa pengacara terbaik, melobi keputusan, dan bahkan memanipulasi jalannya persidangan. Di sisi lain, rakyat kecil datang ke persidangan tanpa pendamping hukum, tak mengerti prosedur, dan kerap hanya menjadi kambing hitam dari kekacauan yang lebih besar. Ketika hukum kehilangan integritas, maka yang tersisa adalah rasa takut dan pasrah, bukan rasa aman. Dan ini berbahaya, karena rasa takut yang berlangsung lama akan membentuk kebiasaan baru. Diam, patuh, dan tidak melawan, seberapapun ketidakadilan yang terjadi. Masyarakat yang terbiasa melihat hukum sebagai panglima kekuasaan, bukan panglima keadilan, akan membentuk budaya hidup yang penuh kehati-hatian semu. Mereka memilih diam daripada melapor, memilih menjauh daripada melawan, dan lama-lama menjadi terbiasa untuk menghindar dari sistem ketimbang memperbaikinya. Inilah bentuk lain dari kebiasaan sosial yang tidak sehat, ketidakberdayaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Maka jika hari ini kamu merasa bahwa suaramu tidak didengar atau perjuanganmu tidak dianggap, itu bukan karena kamu terlalu kecil, tapi karena sistem hukum
yang seharusnya menopangmu justru lebih sibuk menjaga kenyamanan mereka yang sudah di atas. Dan ketika sistem hukum justru lebih sibuk menjaga kenyamanan mereka yang sudah di atas, satu-satunya tempat yang tersisa bagi kita untuk berharap pada kejujuran adalah media. Kita ingin percaya bahwa media bisa menjadi penyeimbang kekuasaan, pengungkap kebenaran, dan tempat kita mendapatkan informasi yang objektif. Tapi di era digital hari ini, kenyataannya justru sebaliknya. Media bukan lagi alat pencerdasan publik, tapi telah menjadi kepanjangan tangan dari kepentingan bisnis dan politik. Narasi yang kita konsumsi setiap hari tidak lagi tentang fakta, tapi tentang siapa yang punya kuasa untuk membingkai kenyataan. Dan celakanya, sebagian besar dari kita tidak menyadari bahwa informasi yang kita terima sudah dipilihkan sebelumnya. Buku Good Habits, Bad Habits menjelaskan bahwa kebiasaan terbentuk dari isyarat, rutinitas, dan reward yang berulang. Algoritma media sosial memanfaatkan prinsip ini secara brutal. Ia tidak peduli apakah informasi itu membangun atau menyesatkan. Ia hanya peduli pada satu hal, keterlibatan. Selama kamu klik, like, share, dan scroll, maka sistem akan terus memberimu konten yang sama. Perlahan kamu terjebak dalam ruang gema, hanya mendengar apa yang ingin kamu dengar, hanya melihat apa yang memperkuat keyakinanmu, dan kehilangan kemampuan untuk berpikir dari sudut pandang lain. Inilah yang diam-diam menggerus nalar kritis generasi muda. Informasi yang tidak pernah benar-benar netral, dan pola konsumsi yang tidak pernah benar-benar kita sadari. Kita hidup dalam kebiasaan digital yang dibentuk oleh mesin, bukan oleh kesadaran. Dan jika kita tidak membongkar kebiasaan ini, maka kita hanya akan menjadi produk dari algoritma yang memenjarakan. Media yang seharusnya membuka mata, kini lebih sering menutupnya dengan lapisan-lapisan narasi yang dipoles. Maka jangan heran jika banyak orang merasa cemas, bingung, bahkan apatis. Ini bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka terlalu lama disuapi kebiasaan berpikir dangkal dan responsif, bukan reflektif. Jika sistem informasi kita terus berjalan seperti ini, maka kita bukan hanya kehilangan kebenaran, tapi juga kehilangan arah untuk mencarinya. Jika sistem informasi terus membuat kita kehilangan arah untuk mencari kebenaran, maka perlahan kita juga kehilangan sesuatu yang lebih fundamental, kendali atas pilihan kita sendiri. Kita mulai percaya bahwa kita bebas memilih, padahal yang kita pilih hanyalah opsi-opsi yang sudah dikurasi sebelumnya oleh sistem, oleh pasar, oleh algoritma, oleh kekuasaan yang tidak kasat mata. Inilah yang disebut kebebasan semu. Kita merasa sedang menentukan jalan hidup sendiri, padahal keputusan itu sudah sangat dibatasi oleh kondisi ekonomi, sosial, dan teknologi yang membentuk setiap langkah kita. Dan yang paling halus dari semua ini adalah ketika kita tidak menyadarinya. The Psychology of Money mengangkat isu bahwa manusia sering membuat keputusan finansial bukan berdasarkan logika, tetapi berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi sekitar. Hal ini berlaku lebih luas. Kebiasaan memilih yang kita miliki hari ini adalah hasil dari lingkungan yang terus-menerus membentuk pola pikir kita. Ketika kamu hanya melihat satu jenis kesuksesan di media, yang kaya, populer, dan punya gaya hidup mewah, maka tanpa sadar, kamu akan menganggap itulah satu-satunya pilihan hidup yang layak dikejar. Padahal, bisa jadi jalan itu tidak cocok untukmu. Tapi karena semua narasi dan lingkungan mendesak ke arah yang sama, kamu merasa harus ikut, walaupun itu menyiksa batin dan membuatmu kehilangan jati diri. Lama-kelamaan, kamu mulai menjalani hidup bukan karena keinginan, tapi karena ketakutan. Takut tertinggal,
Takut gagal, takut tidak sesuai ekspektasi orang lain. Di titik ini, pilihan-pilihanmu tidak lagi lahir dari kesadaran, tapi dari desakan sistem yang tak terlihat. Dan disinilah kebiasaan kita dibentuk oleh ketidaksadaran massal. Kita hidup, bekerja, memilih, dan bermimpi dalam kerangka yang sudah ditentukan. Maka penting bagi kita untuk mulai bertanya, apakah pilihan ini benar-benar milikku, atau hanya hasil dari sistem yang mendesakku untuk memilihnya? Karena hanya dengan kesadaran itu, kita bisa mulai membangun kembali kebiasaan yang benar-benar berasal dari keinginan sejati, bukan ilusi kebebasan yang sudah diatur sejak awal. Karena ketika ruang aman untuk sembuh dan berkembang tidak tersedia, maka sekeras apapun kamu berusaha, kamu tetap berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Inilah mengapa dua orang dengan kebiasaan yang sama, rajin, disiplin, tekun, bisa memiliki hasil hidup yang sangat berbeda. Salah satu memulai dari fondasi yang stabil, dukungan keluarga, akses pendidikan, jaringan sosial, dan lingkungan yang sehat. Sementara yang lain memulai dari titik penuh kekurangan, tekanan ekonomi, minimnya akses, dan tuntutan hidup yang berat. Seperti dijelaskan dalam The Psychology of Money, keberhasilan bukan hanya soal keputusan individu, tapi juga soal latar yang membentuk keputusan itu sejak awal. Kita sering terjebak dalam narasi meritokrasi yang mengatakan bahwa siapa saja bisa sukses jika cukup gigih, tapi narasi ini tidak mencerminkan kenyataan. Mereka yang berhasil seringkali tidak hanya punya kebiasaan yang baik, tapi juga sistem pendukung yang memungkinkan kebiasaan itu tumbuh dengan konsisten. Sebaliknya, mereka yang gagal bukan karena kurang berjuang, tapi karena perjuangannya berlangsung di medan yang tidak adil. Dan ketika sistem terus mengabaikan konteks ini, maka ia akan menciptakan generasi-generasi yang hidup dalam kelelahan, kecewa, dan akhirnya menyerah, bukan karena kurang mampu, tapi karena terlalu lama dilukai. Lebih menyakitkan lagi, mereka yang terus mencoba pun sering dijadikan bahan motivasi palsu. Lihat, dia saja bisa. Padahal mereka adalah pengecualian, bukan representasi. Kita tidak boleh terus-menerus mengangkat satu keberhasilan individual sebagai bukti bahwa sistem sudah adil. Kita harus bertanya, berapa banyak yang gagal meski sudah berusaha sekeras itu? Jika sistem ini benar-benar adil, maka keberhasilan bukan menjadi kejutan, tapi semestinya menjadi sesuatu yang bisa diraih oleh siapapun yang punya tekad. Maka sudah saatnya kita melihat kebiasaan tidak hanya dari perspektif personal, tapi juga struktural. Karena tanpa perubahan sistemik, kebiasaan baik pun hanya akan menjadi usaha heroik yang jarang membuahkan hasil. Karena tanpa perubahan sistemik, kebiasaan baik pun hanya akan menjadi usaha heroik yang jarang membuahkan hasil, terutama saat menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, layanan kesehatan, dan pendidikan. Di atas kertas, ini semua adalah hak. Tapi dalam praktiknya, ketiganya telah berubah menjadi komoditas yang hanya bisa diakses oleh mereka yang punya cukup uang. Harga rumah yang terus melambung, biaya rumah sakit yang membuat orang memilih menunda berobat, dan pendidikan tinggi yang terasa seperti perjudian nasib, semuanya menunjukkan bahwa sistem kita tidak menjamin hidup layak, melainkan memperjualbelikannya. Dan saat hidup layak menjadi barang mewah, orang-orang yang berjuang dari bawah harus menukar segalanya untuk sekadar bertahan. Di dalam Good Habits, Bad Habits, Wendy Wood menekankan bahwa lingkungan sangat memengaruhi kemampuan kita membentuk dan mempertahankan kebiasaan.
Tapi bagaimana bisa kita membentuk kebiasaan sehat kalau kita hidup dalam lingkungan yang membuat setiap hal mendasar terasa seperti perjuangan? Misalnya, bagaimana bisa menabung kalau sebagian besar pendapatan habis hanya untuk membayar sewa dan cicilan rumah? Bagaimana bisa makan sehat jika yang terjangkau hanyalah makanan cepat saji murah? Sistem ini secara halus membentuk pola konsumsi dan kebiasaan yang tidak sehat, lalu menyalahkan individu karena tidak mengatur hidupnya dengan baik. Padahal, kendali itu seringkali tidak benar-benar ada di tangan mereka. Dan saat hidup layak menjadi target yang semakin menjauh, masyarakat pun makin lelah dan rentan. Tekanan hidup yang terus meningkat membuat banyak orang tidak lagi berpikir jauh ke depan, tapi hanya berusaha bertahan hari demi hari. Disinilah kebiasaan survival terbentuk, menunda pengobatan, mengabaikan kesehatan mental, bekerja melampaui batas tubuh, dan terus menahan diri dari hal-hal yang semestinya menjadi hak dasar. Maka, ketika kita bicara tentang membangun masa depan atau meningkatkan produktivitas, kita harus sadar bahwa banyak orang tidak gagal karena tidak mau berubah, tetapi karena hidup layak saja belum mereka dapatkan. Dan selama sistem terus menjadikan hak dasar sebagai barang dagangan, maka upaya untuk bangkit akan selalu seperti berlari dengan beban di pundak. Dan selama sistem terus menjadikan hak dasar sebagai barang dagangan, maka upaya untuk bangkit akan selalu seperti berlari dengan beban di pundak. Di tengah tekanan yang begitu berat, bantuan sosial kerap hadir sebagai satu-satunya harapan bagi mereka yang tertinggal. Namun, alih-alih menjadi jalan keluar jangka panjang, bantuan ini seringkali hanya bersifat sementara, menenangkan sesaat, tapi tidak menyentuh akar permasalahan. Kita diberi ikan, tapi tidak diajari memancing. Kita diberi sembako, tapi tidak dibukakan akses menuju peluang yang berkelanjutan. Ini bukan bentuk kepedulian sistem, tapi upaya menjaga agar yang di bawah tetap diam dan bisa dikendalikan. Psikologi uang menekankan bahwa stabilitas keuangan dan kemampuan mengambil keputusan bijak tidak akan tumbuh dalam situasi ketidakpastian yang ekstrem. Tapi justru dalam kondisi rentan seperti itulah kebanyakan orang dipaksa mengambil keputusan besar dengan sumber daya yang sangat terbatas. Bantuan sosial yang tidak disertai pemberdayaan membuat masyarakat berada dalam pola ketergantungan. Bukan karena mereka malas, tetapi karena tidak diberi alat untuk keluar dari lingkaran kebutuhan yang terus berulang. Bantuan yang seharusnya menjadi jembatan menuju kemandirian malah berubah menjadi pagar yang membuat mereka tetap berada di tempat. Dan dalam jangka panjang, sistem ini justru memperkuat ketimpangan. Bantuan sosial menjadi simbol bahwa negara peduli, padahal realitasnya tidak ada distribusi ulang kekayaan atau perombakan sistem yang membuat masyarakat lebih setara. Maka jika hari ini kamu merasa bantuan sosial tidak mengubah banyak, itu bukan karena kamu tidak bersyukur, tetapi karena kamu sadar bahwa bantuan tanpa transformasi sistem hanya akan memperpanjang penderitaan dalam bentuk yang lebih tenang. Apa yang dibutuhkan bukan hanya tangan yang memberi, tapi sistem yang membuka ruang untuk tumbuh. Kita tidak butuh simpati yang menyentuh permukaan. Kita butuh keadilan yang menyentuh akar. Kita tidak butuh simpati yang menyentuh permukaan. Kita butuh keadilan yang menyentuh akar. Dan salah satu akar harapan terbesar yang masih dijual oleh sistem adalah pendidikan tinggi. Sejak lama, pendidikan dianggap sebagai jalan emas menuju perubahan nasib. Tapi semakin ke sini, pendidikan tinggi justru berubah menjadi investasi yang sangat mahal dengan hasil yang tidak pasti.
biaya kuliah naik, sementara peluang kerja semakin sempit dan syaratnya kian tidak masuk akal. Anak-anak dari keluarga biasa harus berutang atau mengorbankan kebutuhan lain demi kuliah. Tapi setelah lulus, gelar yang mereka perjuangkan mati-matian belum tentu bisa membuka pintu masa depan. Dalam Good Habits, Bad Habits, disebutkan bahwa kebiasaan bisa bertahan jika didukung oleh struktur yang konsisten dan lingkungan yang mendukung. Tapi di dunia pendidikan, banyak mahasiswa justru membentuk kebiasaan berjuang dalam tekanan mental, bukan untuk berkembang, melainkan untuk bertahan. Mereka kuliah sambil kerja, ikut organisasi, jaga IPK, dan berharap semuanya akan berbuah manis. Namun, sistem kerja yang memprioritaskan koneksi, penampilan, atau status sosial membuat semua usaha itu terasa sia-sia. Mereka tidak kurang pintar, tapi sistemnya tidak memberi tempat. Pendidikan tidak lagi menjadi jembatan yang adil, melainkan penghalang baru yang menyaring siapa yang benar-benar layak masuk ke dunia kerja. Dan saat kenyataan itu menghantam, banyak anak muda merasa tertipu. Mereka merasa gagal, kecewa, bahkan putus asa, padahal mereka telah melakukan semua yang disarankan sistem. Rasa bersalah yang muncul bukan hanya melukai harga diri, tapi juga memunculkan kebiasaan mental yang merusak, merasa tidak cukup, meragukan potensi diri, dan terus membandingkan hidup dengan standar palsu yang dibentuk oleh media dan lingkungan. Maka saat kita membahas pendidikan, kita tidak hanya bicara soal kurikulum atau fasilitas, tapi soal kejujuran sistem dalam menjanjikan masa depan. Karena pendidikan sejatinya bukan hanya hak, tapi janji yang harus ditepati, dan sistem hari ini terlalu sering mengingkarinya. Karena pendidikan sejatinya bukan hanya hak, tapi janji yang harus ditepati, dan sistem hari ini terlalu sering mengingkarinya. Maka ketika semua jalur yang seharusnya menjadi tumpuan justru dipelintir oleh sistem, satu-satunya kekuatan yang tersisa adalah kesadaran. Kesadaran bahwa kamu sedang berada di medan yang tidak rata. Kesadaran bahwa kegagalanmu bukan cerminan dari kemalasan atau kebodohan, tapi akibat dari sistem yang memang tidak memberi ruang yang sama untuk semua orang. Disinilah titik balik bisa dimulai, bukan dengan membenci sistem sepenuhnya, tapi dengan memahaminya, dan dari pemahaman itulah muncul kekuatan untuk melangkah secara sadar, bukan otomatis. Seperti yang disampaikan dalam Good Habits, Bad Habits, perubahan sejati bukan berasal dari motivasi semata, tapi dari pengaturan ulang lingkungan dan pola pikir secara konsisten. Artinya, kamu bisa mulai dengan hal sederhana, berhenti menyalahkan diri sendiri, mulai mempertanyakan narasi yang diberikan, dan mencari ruang-ruang kecil di mana kamu bisa mengambil kembali kendali. Bangun kebiasaan berpikir kritis, bukan sekadar produktif. Pilih informasi dengan sadar, bukan karena algoritma. Bentuk rutinitas yang tidak sekadar mengejar validasi, tapi memperkuat makna. Ini bukan langkah revolusioner besar, tapi langkah diam-diam yang bisa menggeser arah hidupmu perlahan namun pasti. Kesadaran kritis adalah senjata paling sunyi, tapi paling berbahaya bagi sistem yang ingin kamu tidur seumur hidup. Maka jika hari ini kamu merasa lelah, merasa asing dengan dunia yang kamu jalani, itu bukan kelemahan, itu pertanda bahwa kamu masih hidup dan masih berpikir. Dan itu adalah hal paling berharga yang bisa kamu pertahankan. Karena perubahan besar selalu dimulai dari satu hal kecil. Kesadaran bahwa kamu tidak ingin hidup dengan cara yang ditentukan orang lain. Maka mulai hari ini, bangunlah bukan untuk mengejar standar yang dibuat sistem, tapi untuk membangun sistem kecilmu sendiri, yang berpihak padamu, yang memanusiakanmu,
yang membuatmu benar-benar hidup.